warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu Allah masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki keadaan kita di bulan suci Ramadan ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat-nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu, perbesar rasa gembira kita, perbesar rasa senang kita, perbesar rasa sukacita kita, karena kita dalam keadaan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Sampaikan wahai Nabi besar Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah hendaknya manusia bergembira. Anugerah Allah, rahmat Allah banyak. Iman, nikmat iman ini termasuk anugerah Allah. Nikmat kita bisa berada di bulan suci Ramadan ini juga anugerah dan rahmat Allah. Maka itu perbesar rasa sukacita kita. Akan tapi terus terang, banyak di antara kita yang nggak sadar kalau dia dalam keadaan nikmat, sehingga masih saja merasa sumpek, merasa sedih, merasa galau. Kenapa? Karena tidak sadar bahwa dia memiliki nikmat yang sangat besar. Betul apa tidak, Pak? Ini banyak di antara kita nggak sadar. Ini kita bisa panjang umur, bisa berada di bulan Ramadan. Senang apa tidak? Roman-romannya biasa-biasa aja kayaknya. Ya. Seandainya senang juga, senangnya senang biasa, bukan senang sekali. Coba berbeda kalau kita diberikan nikmat dunia. Ini kalau malam ini kita bisa beli mobil mewah, kira-kira kita senang apa tidak? Oh, senang. Senangnya senang biasa apa senang banget? Senang banget. Kemudian kalau kita bisa beli rumah besar, kira-kira kita girang apa tidak? Girang biasa aja apa girang banget? Girang banget kita. Kenapa? Dunia kelihatan. Tapi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ibadah di bulan suci Ramadan, banyak di antara kita tidak sadar kalau ini kita dalam keadaan nikmat. Ya, demikianlah kadar keimanan kita. Padahal dalam An-Nasahud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, Imamul Haddad berkata, seandainya seseorang diberikan harta dunia beserta isinya punya dia, tapi dia nggak Allah kasih iman, demi Allah dia termasuk orang-orang yang merugi. Untuk apa? Nikmat dunia, nikmat sesaat, nikmat sementara, setelah itu kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang tidak Allah berikan dunia, Allah jadikan dia, ditakdirkan menjadi orang yang paling susah, tapi Allah berikan anugerah iman, demi Allah dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena dengan imannya akan mengantarkan dia kepada kenikmatan selama-lamanya, kebahagiaan selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, nih nikmat amal soleh nggak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Dikisahkan pernah suatu hari Al-Imam Abu Hanifah dihampiri oleh seseorang. "Wahai Imam, hidup saya susah, hidup saya ruwet, dikarenakan harta simpanan saya hilang, saya lupa naruhnya. Seingatnya saya di rumah, tapi saya lupa naruhnya. Semua modal usaha saya ada di situ. Kalau itu hilang, selesai hidup saya. Tolong petunjuknya wahai Imam." Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Nanti tengah malam engkau bangun, engkau sholat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi dengan syarat engkau sholat dalam keadaan khusyuk.
sholatnya dengan khusyuk, dengan penuh tadabbur, jangan buru-buru. Dan memang seperti itu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada hajat sesuatu, Nabi besar Muhammad sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah hajat. Akhirnya tengah malam dia bangun sholat 2 rakaat. Dia niat ingin sholat secara betul, secara tadabbur, secara khusyuk. Baru saja mulai Fatihah, tiba-tiba dia ingat, ya Allah, ternyata harta simpanan saya simpan di belakang lemari. Jadi memang tuh duit disimpan dari bini, takut ketahuan bini. Dia ngumpet-ngumpet, akhirnya lupa. Ya, dia ingat, ya Allah, ternyata harta simpanan saya ada di belakang lemari. Dikarenakan dia udah ingat, hampir aja sholatnya dibatalin. Bayangin Pak, 2 rakaat kira-kira lama apa sebentar? Sebentar. 2 rakaat pendek, tapi dikarenakan duitnya udah ketemu, pengen dibatalin, bayangin. Tapi dia sadar, sayang nih cuma 2 rakaat, akhirnya dia sholat cepet-cepet. Yang seharusnya sholatnya penuh dengan khusyuk, penuh dengan tadabbur, dikarenakan duitnya udah ketemu, sholatnya buru-buru. Habis sholat, dia tengok ke belakang lemari, betul saja duitnya ketemu. Oh, girang sekali dia. Keesokan harinya, dia kembali menghampiri Imam Abu Hanifah, wahai Imam, sekarang saya yakin, engkau bukan hanya ulama, engkau bukan hanya kiai, tapi engkau juga wali Allah. Dengan berkat karomah engkau, nih duit aku ketemu lagi. Engkau benar-benar wali Allah. Ini karomah engkau. Apa kata Imam Abu Hanifah? Itu mah bukan karomah saya. Enggak, itu bukan karomah saya. Akan tetapi setan nggak mau ente dapat pahala sempurna sholat sunnah 2 rakaat. Itu bukan karomah aneh, bukan. Setan nggak mau ente dapat pahala sholat sunnah. Kenapa? Karena rakaatani khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah yang kita lakukan secara sempurna itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ya, riwayat yang sering kita dengar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jadi nikmat dunia nggak sebanding dengan nikmat akhirat. Bahkan Nabi Sulaiman bin Daud pernah suatu hari sedang berjalan. Dia berjalan dengan kendaraannya di bawah angin. Beliau berjalan terbang di atas di bawah angin. Kemudian di atas beliau burung-burung menaungi. Sebelah kanan dan sebelah kiri di bawah, ya, itu dikawal oleh manusia dan para jin. Itu orang-orang takjub, ya Allah, ini sangat luar biasa. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihis salam, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihis salam sangat luar biasa. Kemudian ada sebagian orang soleh di antara mereka berkata, ya Ibna Daud, laqad atakallahu mulkan azima. Wahai putra Daud, wahai Nabi Sulaiman, sungguh Allah telah memberikan engkau kerajaan yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman mendengar itu, Nabi Sulaiman turun. Nabi Sulaiman turun dan berhenti. Wahai orang tua, ketahuilah, la tasbihatun fi sahifati mu'min khairum mimma utiya ibnu Daud. Demi Allah, satu tasbih kita mengucapkan subhanallah. Kita mengucapkan subhanallah, itu di sisi Allah, di catatan orang beriman, lebih mahal daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena kerajaan Nabi Sulaiman hanya sementara. Kita lihat gak kerajaan Nabi Sulaiman? Masih ada rajanya, kerajaannya, masih ada singgasananya, masih ada istananya. Sudah hilang, kita nggak tahu. Sedangkan ucapan tasbih yang berada dalam catatan amal baik kita itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, nikmat dunia nggak bisa dibandingkan dengan nikmat akhirat. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya 2 rakaat saja itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Nih, kalau dunia beserta isinya punya kita, apa isi dunia? Emas, minyak, batu bara, tanah. Ini nggak usah sedunia, sepelumpang. Kalau ini semua tanah kita, yang lain ngontrak sama kita, oh kaya gak kita? Kaya sekali. Ini bahkan dunia beserta isinya nggak sebanding untuk pahala 2 rakaat sholat sunnah. Ini kita tarawih berapa rakaat tarawih?
23 rakaat. Wah, sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu syukuri nikmat yang sangat besar ini. Tapi terus terang, ya, kita nggak sadar kalau kita dalam keadaan nikmat yang sangat besar. Kenapa? Kadar keimanan kita. Untuk takribul faham, untuk memudahkan pemahaman, saya akan membuat contoh. Seperti anak-anak kecil. Itu anak-anak kecil paling senang main monopoli. Ini kalau bulan puasa main monopoli aja, nanti gak berasa hausnya sama laparnya, main monopoli. Itu anak-anak kecil main monopoli dapat duit, senang apa tidak? Senang. Padahal cuman duit monopoli. Kemudian dia bisa beli rumah, bahagia dia. Kemudian bisa beli hotel, senang sekali. Sebaliknya, kalau kalah dalam permainan monopoli, dia bangkrut, jual rumah, jual hotel, itu anak kecil sampai nangis. Ya, kenapa? Nggak sadar kalau itu hanya permainan saja. Tapi kalau nanti akal mereka sudah mulai dewasa, kira-kira masih tertarik nggak dengan permainan monopoli? Enggak. Nih kalau habis sholat nih, nanti oleh pengurus masjid masing-masing dikasih duit monopoli segepok. Senang apa tidak, Pak? Enggak. Buat apa? Itu hanya permainan. Annamal hayatud dunya la'ibu walahun. Allah yang menciptakan dunia menjelaskan hakikat dunia ini hanya permainan dan senda gurau saja. Maka itu para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak menjadikan dunianya sampai menghalangi akhiratnya. Jadi jangan sampai jangan sampai akhirat kita terlewat hanya dikarenakan dunia yang sementara. Baik, jadi dalam pertemuan kali ini saya hanya ingin mengajak kita semua bersyukur bahwasanya saat ini kita berada dalam nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa beramal soleh. Dan kita minta keistiqomahan kepada Allah, dikarenakan sekarang sudah banyak yang nggak puasa, sudah banyak terlihat, betul apa tidak? Ya, kemudian juga sholat tarawih sudah mulai sedikit, dan yang baca Al-Quran juga Qurannya sudah mulai ditutup lagi. Yuk kita minta kekuatan kepada Allah. Allahumma a'inna ala syiyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantu kami agar kami bisa istiqomah puasa, bantu kami agar kami bisa istiqomah salat tarawih, dan bantu kami agar kami bisa istiqomah membaca Al-Quran. Karena untuk sekedar ibadah, orang baik bisa, orang jahat juga bisa. Orang soleh bisa, orang toleh juga bisa. Yang takwa bisa, ahli maksiat bisa. Sekedar ibadah. Tapi kalau untuk istiqomah, tidak bisa melainkan orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa istiqomah puasa, istiqomah qiyam Ramadan, istiqomah baca Al-Quran, sehingga kita semua mendapat rahmat, mendapat berkah, dan pembebasan dari adab api neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, semoga semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.